membuat mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sampaikan pada pembahasan telah lalu. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan marra bina fi awwali haditsin anna min haqqil muslimi 'alal muslimi idza laqiyahu an yusallima 'alaihi. Telah lewat pembahasan dari kita sebuah hadis, dari hadis yang pertama tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Masih ingat hadisnya? Yang dari sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang harus Anda penuhi kepada muslim yang lainnya ada 6. Dalam satu riwayat Muslim dikatakan khamsun, ada 5. Dan saya jelaskan ya apa makna 6 dan apa makna 5. Ya, bilangan ini bukan menjadi bilang pembatasan, hanya sebatas contoh. Karena banyak sekali hak-hak seorang muslim dengan hak yang lainnya yang harus dipenuhi oleh yang muslim yang lainnya. Oleh karena itu Nabi memberikan 6 hak ini sebagai contoh, karena itu setiap harinya kita temui. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam pertama? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika Anda bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Hadis ini bersifat umum. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika Anda bertemu dengan muslim yang lainnya, hendaklah mengucapkan salam. Mau muslimnya itu usianya lebih tua daripada kita, ilmunya lebih dalam daripada kita, atau dia orang yang kaya, atau dia orang yang miskin, muslim bersifat umum. Namun dalam hadis yang mulia ini, hadis ke-7, Nabi menyebutkan tentang hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lain terkait dengan salam. Nabi memerinci. Ya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Liyusallimi as-saghiru 'alal kabir." Hendaklah orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Dan kelompok yang lebih kecil jumlahnya mengucapkan salam atau memberikan salam kepada yang lebih banyak. Inti dari semua ini, ikhwan a'azakumullah, adalah untuk mendebarkan salam. Wa anna ifsya'as salami bainal muslimin min adabil Islam. Karena mendebarkan salam, memberikan salam, menyebarkan salam, salah satu di antara adab-adab Islam di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan menjadi syiar di antara syiar-syiar kaum muslimin. Yang kita bisa membedakan mana muslim, mana yang bukan muslim, di antaranya dengan salam. Ya. Walaupun terkadang secara zahirnya, secara lahiriahnya dia mengenakan pakaian-pakaian yang menunjukkan dia muslim, ini perkara yang dapat kita saksikan. Tetapi kalau nyatanya mereka sedang berkumpul antara satu dengan yang lainnya yang hampir-hampir kita tidak bisa membedakannya, maka apabila kita mendengar dari mereka saling mengucapkan salam meskipun sedang tidak berpakaian sebagaimana pakaian seorang muslim, maka di seorang muslim kita menghukuminya secara zahirnya. Ya. Oleh karena itu perkara ini, ikhwan, mengucapkan salam dan menyebarkannya bukan perkara yang remeh. Ini perkara yang agung, perkara yang besar. Sehingga Nabi mulia alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Itu artinya satu muslim dengan yang lainnya harus sama-sama saling menjaga hak. Yang apabila hal ini dipenuhi bersama mereka, maka ukhuwah Islamiyah akan sangat terasa. Kalau kita merasakan kurangnya ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, itu salah satunya kurangnya mereka dalam memenuhi hak sesama mereka. Oleh karena itu Nabi menekankan yang namanya memberikan salam itu kepada siapa saja yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Bahkan mengucapkan salam kepada mereka yang kita kenal saja salah satu di antara ciri-ciri hari kiamat. Dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam, "Inna min asyrati sa'ati idza kanat tahiyyatu 'alal ma'rifati." Sesungguhnya di antara ciri-ciri hari kiamat, ini ciri-ciri yang kecil,
adalah apabila tahiyyah, ucapan salam penghormatan dalam Islam hanya diberikan kepada yang dikenal saja, sehingga kurang terasa efek ukhuwah Islamiyahnya kalau kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Dan ini terjadi pada diri kita. Oleh karena itu Nabi menekankan pada bab ini, liyusallimi saghiru 'alal kabir, hendaknya orang yang kecil, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih besar atau kepada yang lebih tua. Para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam kitabnya Fathul Jalal wal Ikram, di bagian yang pertama dan juga yang terakhir, maksud saya di juz yang terakhir, kalau cetakan Saudi kurang lebih di juz yang ke-15. Kalau cetakan Mesir yang ada pada sebagian kita, itu cetakan Mesir, ya itu jilid ke-6. Dan ini yang ada pada saya sebagiannya. Saya mencatat bahwasanya makna shaghir di sini ada dua. Pertama, shaghirun fisin, orang yang lebih muda dari segi umur. Ya, orang itu dikatakan lebih muda apabila ditinjau dari umurnya. Maka diantaranya adalah anak kecil. Maka mereka disyariatkan, diajarkan, dididik, ditarbiyah untuk mengucapkan salam kepada yang lebih tua dari segi umur. Ya, jadi makna yang paling kecil di sini adalah kecil dari segi umur, lebih muda daripada yang lainnya dari segi umur. Yang kedua, kata para ulama, Syekh menyebutkan rahimahullah taala, adalah ditinjau dari segi keutamaan. Apakah dilihat dari segi ilmunya? Para talib ilm memberikan salam kepada syekhnya, kepada gurunya, begitu, kepada ustadznya. Atau ditinjau dari segi keutamaan dan fadilah yang Allah berikan dari segi kehidupan dunia. Karyawan memberikan salam kepada bosnya. Masyarakat memberikan salam kepada RT-nya, kepada RW-nya. Ini kata Syekh qadran, manzilahnya, kedudukan dia di hadapan masyarakatnya. Sehingga apa? Sehingga lahirlah penghormatan kepada mereka yang lebih tua, orang-orang yang memiliki jabatan dan amanat, agar dia merasa dirinya dihormati dan tidak dilecehkan oleh masyarakatnya, sehingga ucapannya didengar, segala kebijakannya itu bisa dilakukan dengan benar dan merasa didengar dia. Sehingga ketika menjalankan amanat tersebut dia merasa nyaman. Kalau seorang pemimpin tidak lagi didengar ucapannya, tidak lagi dihormati segala tindak tanduknya, buat apa dia jadi pemimpin? Kasarnya seperti itu. Oleh karena itu kata ulama, kalimat liyusallimi saghiru 'alal kabir, hendaknya orang yang lebih muda, baik dari segi ilmunya, umurnya, mengucapkan salam kepada yang lebih tua dari segi usia dan keutamaannya. Apakah perkara ini wajib? Kata para ulama, kalimat liyusalli ini menunjukkan lam lil amr, lam untuk menyatakan perintah. Kenapa? Karena setelah lam ini masuk ke dalam fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu bagian akhir hurufnya majzum alias jazm, sukun, sehingga bacanya liyusallim as-saghiru. Kita baca liyusallimi dengan kasrah karena liltiqa'is sakinain, ketemuannya dua huruf yang sukun. Dalam bahasa Arab kalau dua huruf sama-sama sukun nggak bisa dibaca, sehingga sukun yang pertama diberi tanda kasrah agar bisa dibaca. Liyusallimi as-saghiru 'alal kabir. Dan ini banyak dalam nas Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, dalam uslub gaya bahasa Arab. Bagi teman-teman yang pelajari, insya Allah memahaminya. Ya. Namun, apakah perintah ini menunjukkan hal yang wajib? Sepakat para ulama dalam hal ini adalah sunnah. Karena memulai salam hukumnya apa? Sunnah. Tetapi menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Selama dengan catatan ucapan salamnya betul. Ucapan salamnya merupakan salam Islami. Tidak sebagaimana ucapan salam yang bahasa orang kita itu sering dipermainkan, salah dalam segi pengucapan, sehingga ketika ucapannya
mirip dengan ucapan salam, tetapi bukan ucapan salam, maka nggak ada kewajiban bagi kita untuk menjawabnya. Oleh karena itu kata para ulama, dari hadis yang mulia ini kewajiban menjawab salam dari anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil memang asalnya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diwajibkan, tapi tetap diajarkan ketika mereka berjumpa dan bertemu dengan orang yang lebih tua, istimewanya yang lebih utama dari segi ilmu, bukan sebatas dari segi umurnya. Maka dia diajarkan agar mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ketika anak kecil ini mengatakan Assalamualaikum warahmatullah dan didengar oleh orang yang lebih tua dibanding si anak ini, maka dia wajib mengucapkan salam, yakni menjawab salamnya. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah. Hadis yang mulia ini kata para ulama, dalilun ala anna saghir ma'murun bisalam 'ala al-kabir. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang lebih muda, anak kecil, atau yang kedudukannya lebih rendah dibanding yang lainnya dari segi ilmu, dari segi keutamaan, dari segi kedudukan di tengah masyarakatnya, ma'murun bisalami 'alal kabir, diperintahkan mengucapkan salam kepada yang lebih tua dari segi usia, apalagi ilmu dan keutamaan. Wa dzalika li ajli haqqil kabir. Kenapa demikian, ikhwan? Karena untuk memenuhi hak orang yang lebih tua dan lebih memiliki keutamaan dibanding kita. Artinya agar kita menempatkan seseorang itu pada tempatnya. Kalau dia memang orang yang lebih tua dibanding kita, kita hormati sebagai bentuk penghormatannya dari Allah. Karena Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami, artinya bukan termasuk di antara sunnah kami bagi orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang lebih besar, dan yang lebih utama dari segi umur, ilmu dan keutamaan, dan tidak menyayangi kepada orang-orang yang lebih muda di antara kita usianya dan juga dari segi ilmu dan keutamaan. Maka Nabi mulia alaihi salatu wassalam menempatkan seseorang itu pada tempatnya masing-masing. Kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan, kita akuikan keutamaannya tanpa harus melebihi batas. Seperti itu. Sehingga kata Syekh di sini, ma'murun bisalami 'alal kabir wa dzalika li ajli haqqil kabir. Ya, karena hal itu untuk menunaikan hak kepada yang lebih tua, lebih utama dari segi umurnya, dari segi keilmuannya, pengalamannya dan sebagainya. Kita menghormati sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada orang tersebut. Wa anna saghira ma'murun bi tawqiril kabir wa tawadu'i lah. Karena sesungguhnya orang-orang yang lebih muda, yang lebih kecil, baik dari segi umur dan ilmunya, diperintahkan untuk menghormati yang lebih besar. Dan ini perkara yang masuk akal, ya. Dan perkara ini memang secara fitrah kita terima. Yang lebih kecil menghormati yang lebih besar. Bahkan akal siapapun pasti menerima meskipun dia bukan seorang muslim. Dan fitrah manusia menyatakan demikian. Orang-orang yang memiliki keutamaan melebihi kita, kita dahulu yang pertama kali mengucapkan salam kepada dia sebagai bentuk penghormatan. Dan itu penghormatan yang besar dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita mempraktekkan hal tersebut. Lalu kata Syekh lagi, was-sahihu min qawlai ahli al-ilmi wujub raddil balighi idza sallama alaihi sabiyyun. Dan yang lebih tepat di antara dua pendapat para ulama tentang wajibnya menjawab salam dari orang yang baligh apabila seorang anak kecil mengucapkan salam kepada dirinya. Kita punya adik kecil, lalu ketemu sama kita di jalan, Assalamualaikum mas, Assalamualaikum kak. Maka kita wajib menjawab. Kenapa?
Karena menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Adapun mulai salam, sepakat ulama, baik dari yang tua atau dari yang kecil terlebih dahulu kepada yang lainnya, hukumnya sunnah. Oleh karena itu Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, dan ini ayatnya sering kita sebutkan, wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan, fahayyu, balaslah, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari ucapan salam dia pertama, aw rudduha, atau balas yang serupa dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan solusi kepada kita, Allah memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Ketika ada orang mengatakan assalamualaikum, kata apa? Fahayyu bi ahsana minha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apalagi lebih baik? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pilihan Allah buat kita sebaik-baik pilihan. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, kalau ada satu doa ya yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan, maka itu satu kebahagiaan buat kita. Tapi ketika satu doa yang kita panjatkan kepada Allah dan Allah belum kabulkan, itu lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena yang pertama yang kita berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan, itu pilihan kita. Tapi di saat kita berdoa kepada Allah dan Allah belum mengabulkannya, itu pilihan Allah. Kita meyakini pilihan Allah lebih baik dibanding pilihan kita. Begitupun kaidahnya. Sehingga apabila ada orang mengucapkan salam kepada kita dengan satu ucapan salam, maka kata Allah, balas dengan yang lebih baik. Allah katakan dulu kepada kita yang lebih baik dari apa yang diucapkan. Artinya apa? Seorang muslim apabila melakukan suatu amal, pilih amal yang paling baik, bukan yang baik tapi yang paling baik dalam semua konteks amal. Ya, agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebajikan. Jangan mengatakan saya mah orangnya biasa-biasa aja lah. Jangan. Tapi kita berlomba-lomba dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dengan segala kelebihan dan juga kekurangan yang Allah berikan kepada kita, kita mencoba menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, yang takwa kepada Allah. Karena Nabi mengatakan dan juga Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, ingat akram, Allah menyebutkan dengan lafaz af'alu, wazannya mubalaghah, yang artinya berlebihan. Yang paling takwa di antara kalian itu yang paling Allah muliakan. Lihat pilihan Allah. Jadi Allah ngasih solusi buat kita yang terbaik dulu, baru yang baik dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwah, salah satu faedah buat kita apabila ada orang yang keutamaannya di bawah kita dari segi umur, dari segi ilmu, dia datang kepada kita mengucapkan salam, balas dengan yang lebih baik. Meskipun secara zahirnya kata para ulama, orang yang mengucapkan salam kepadanya lebih baik, tapi hendaklah dia mendatangkan yang lebih baik dari apa yang diamalkan dari orang sebelumnya. Berdasarkan ayat yang mulia ini, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kaidah beramal, cari dari kerjakan amal yang paling baik di antara yang paling baik. Maka jadilah hamba Allah yang paling baik di antara mereka yang paling baik. Maka jadilah hamba Allah yang paling takwa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba ikhwan. Kalau dalam urusan akhirat kita mari berlomba-lomba agar kita mencapai derajat takwa sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masalah urusan dunia, mari kita berbantu-bantu dalam masalah ketaatan kepada Allah. Dan enggak boleh ada rasa hasad, iri hati, dengki kepada pihak lain. Karena sejatinya dunia ini bukan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengagungkan kita atau merendahkan kita, tapi bagaimana kita bermuamalah dengan dunia itu sendiri. Kemudian kata Syekh lagi, sawa'un hayyakum sobiyun aw balighun. Sama saja apakah yang mengucapkan salam kepada anda anak kecil atau bahkan orang yang sudah baligh. Fa in bada'al kabir bis salam
ala saghiri hazal fadilata wa adraka sifat at-tawadhu. Dan apabila orang yang lebih tua, yang lebih utama, yang lebih alim, yang lebih memiliki keistimewaan dan keutamaan mengucapkan salam kepada yang di bawahnya, maka dia mendapatkan keutamaan dan mendapatkan sifat tawadhu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nih lebih tua dibanding kita, ketemu kita, ternyata dia terlebih dahulu mengucapkan salam sama kita, maka orang seperti itu berhak mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah dan menunjukkan sifat ketawaduannya dibanding kita. Ini menunjukkan bahwasanya masing-masing kita diberikan keutamaan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keutamaan tersebut harus kita cari. Harus kita cari. Waqad naqala an-Nawawi rahimahullah ittifaqal ulama ala istihbab as-salami ala sibyan. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menukil kesepakatan para ulama akan disukainya mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilahnya ya di juz yang ke-6 di nomor 1090 dan juga juz ketiga di nomor 273. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sibyan, faqala assalamu alaikum ya sibyan. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kami di suatu hari. Wa nahnu sibyan, sementara kita waktu itu masih bocah, masih kecil. Karena Anas tahu, Anas itu adalah seorang anak kecil yang oleh ibunya dihadiahkan kepada Nabi untuk menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anas biasa bermain dengan anak kecil. Maka Nabi lewat di tengah-tengah kita. Wa nahnu sibyan, dan kami di kala itu masih bocah. Apa kata Anas? Rasul mengatakan assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum wahai bocah. Jadi boleh memanggil anak kecil selain memulai salam kepada mereka dengan sebutan kondisi mereka. Bocil sini, bocah sini, boleh. Kalau itu menjadi hal yang ma'ruf, menjadi hal yang lumrah dalam kaum kita. Kalau hal itu enggak lumrah, enggak biasa, jangan. Sehingga nanti apa? Menyalahi, itulah biasa. Dan dikhawatirkan kita melakukan sesuatu yang menjadi hal yang berbeda dari apa yang biasa dikerjakan kaum muslimin. Selama itu enggak haram ya. Ya, dan bolehnya memanggil anak kecil yang belum balik dengan sifat mereka, bocah kecil. Ya, tapi jangan mengejek dengan sebutan-sebutan yang dia enggak senang. Ya, gembul ini, hitam, ya enggak boleh. Ya, apalagi bogel, enggak boleh. Kenapa? Itu tujuannya meledek, mencela, nggak boleh. Tapi mana sifat dia yang marut, anak kecil sini. Siapa itu yang anaknya kecil tuh? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan assalamualaikum ya sibyan. Nabi memanggil dan mengucapkan salam kepada mereka yang masih kecil dengan sifat yang ada pada mereka, selama itu bukan nada ejekan. Atau panggil nak, assalamualaikum nak, boleh nggak apa-apa. Begitu pula bolehnya memanggil orang yang lebih tua dari sifat dia, abang, om, apa lagi, mang, pak de, boleh? Boleh, karena kita terkadang nggak tahu namanya. Bahkan kaum kita hari ini seringnya manggil om, padahal dia bukan om kita. Karena sudah apa? Ma'ruf, sudah lumrah, bahkan sudah viral. Ya, om berapa nih om? Gitu. Turun dikit dong om harganya gitu. Padahal bukan om. Ya, ini boleh selama memang bukan mengejek. Dan memang itu bahasa kita, kaum kita seperti itu, enggak apa-apa. Dan Nabi melakukan demikian alaihi salatu wassalam. Begitupun kalimat pak, kalimat om, kalimat ibu, kalimat nenek, sifatnya yang ada pada tubuh boleh enggak apa-apa. Selama itu hal yang biasa, lumrah dan ma'ruf.
Ya, oleh karena itu kita memang harus mengetahui adat dan kebiasaan kaum kita selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat kita, dengan Islam. Ya. Kemudian kata Anas bin Malik dalam satu riwayat, Nabi itu ketika berjumpa dengan anak kecil memberikan salam kepada mereka, dan Anas pun mempraktekannya. Di akhir hadis ini kata Anas, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, dan Nabi SAW sering melakukannya. Nabi sering memberikan salam kepada anak kecil. Berarti ikhwan, hukum asalnya apabila ada orang yang lebih tua, dia lebih muda dari segi umurnya, kemudian dari segi ilmunya, disunnahkan, disyariatkan memberikan salam kepada yang lebih tua. Tapi meski demikian pun tetap diberikan masyru'iyah, disyariatkan orang yang lebih tua memberikan salam kepada yang lebih muda. Ini sebagai nilai tawadhu dalam dirinya. Ketika yang lebih kecil kepada yang lebih besar, ini sebagai bentuk adab kesopanan dan menghormati apa yang telah Allah perintahkan bagi kita untuk menghormatinya tanpa melampaui batas. Ini. Kemudian kata Al-Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu ada berapa judul ya? Maksud saya syarah Sahih Bukhari itu bukan hanya Fathul Bari karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, di antaranya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Fathul Bari juga dulu kitabnya, tapi belum selesai. Lalu Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala juga judulnya Fathul Bari. Atau Allah mengatakan Syarh Ibnu Battal. Kata beliau rahimahullah ta'ala dan mengatakan fi salami ala sibyan tadribun lahum ala ta'limi sunnah wa riyadati lahum ala adabi syari'ah la yablughu hadd taklif wa hum muta'addabuna bi adabil Islam. Insyaallah memberikan salam kepada anak-anak kecil ya adalah sebagai tadrib, sebagai latihan bagi mereka untuk menanamkan nilai-nilai sunnah. Masya Allah. Jadi kalau kita mengatakan kepada anak kita, kepada adik kita, kepada keponakan kita, kepada anak teman kita yang masih kecil, Assalamualaikum, ini sama ada kita mengajarkan kepada mereka tadrib, latihan sunnah Nabi SAW, agar mereka kenal dengan sunnah Nabi-Nya SAW. Apalagi kata beliau, wariyadatul lahum ala adabi syariah, dan mengajarkan mereka tentang adab-adab syariat agar mereka memiliki adab-adab yang baik, agar mereka tumbuh kelak nanti menjadi orang yang siap mempraktikkan nilai-nilai syariah. Kalau dari kecil biasa diajarkan perkara-perkara kebaikan, insya Allah ketika dewasa dia akan terbiasa. Begitupun apabila dari kecil kita ajarkan hal-hal yang buruk, maka nanti besarnya juga akan terbiasa dengan melakukan hal yang buruk. Karena itu ya kawan, perhatikan dari kebaikan yang sudah kita dapati, apapun itu, maka amalkan. Dan ini salah satu manhaj ahlu sunnah, kata para ulama, adalah menerima semua apa yang berasal dari Nabi, tanpa memilah dan memilih dari segi hukumnya wajib atau sunnah. Dan itu yang dilakukan para sahabat. InsyaAllah. Selama itu datangnya dari Nabi SAW, terlepas dari wajib atau sunnah, maka dikerjakan. Dan ini buat mereka termasuk umat yang terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu perbuatan baik, wajib apalagi, dan juga yang sunnah, para sahabat Nabi adalah orang terdepan dalam mengerjakannya. Kalau luput dari mereka satu amal kebaikan yang sudah menjadi rutinitas mereka, mereka akan mengejarnya dengan amal yang lainnya. Sebagian salaf,
ketika mereka biasa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, ketinggalan sekali. Apa yang dilakukan? Dia membebaskan seorang budak. Allahu Akbar. Seorang salafus saleh ketika nggak sengaja ucapannya tinggi di hadapan orang tuanya, dia menyesal, dia tobat kepada Allah, dia merdekakan seorang budak sebagai bentuk tobatnya kepada Allah. Begitupun Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Umar terlewat dari mengerjakan satu amal soleh yang biasa dikerjakan, dia merdekakan seorang budak. Lihat, ketika amal itu menjadi rutinitas mereka, mereka nggak mau ketinggalan. Ketika ketinggalan, diganti dengan amal soleh yang lainnya. Bahkan sebagai mereka ada yang menangis. Di antara salafus soleh ketika datang salat subuh dan imamnya telah selesai salam, dia berdiri di depan pintu sambil memegang jenggotnya dan menangis, kehilangan keutamaan dari Allah. Karena barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Rizkinya Allah jamin subhanahu wa ta'ala, segala kebaikannya Allah jamin, hidupnya, matinya Allah jamin subhanahu wa ta'ala. Mereka nangis di depan pintu sambil megang jenggotnya, dia berlalu pulang. Kalau kita gimana? Salat subuh belum qomat, ya, belum takbir imamnya, gitu kan? Belum baca Al-Fatihah. Salafus saleh enggak? Ya, ini ikhwan. Jadi kalau kita mengajarkan salam kepada anak kecil, paling enggak ada 3 faedah kata Imam Ibnu Battal dalam kitabnya, ya, Syarah Ibnu Battal, ya, rahimahullah. Pertama adalah mengajarkan sunnah, tadribun lahum ala ta'limi sunnah, sebagai pelajaran bagi mereka untuk mengajarkan sunnah Nabi dari yang ringan. Artinya yang biasa itu beredar di tengah masyarakat kita yang terjadi, ya kawan. Yang kedua apa? Riyadatul lahum ala adab syariah, mengajarkan mereka agar terbiasa dengan adab-adab syariat. Ketika berjumpa ucapan salam, ketika berpisah ucapan salam, masuk ke rumah ucapan salam, ketemu yang lebih tua ucapan salam. Adab syariah. Yang ketiga apa? La yablughu hadda taklif fa hum muta'addabuna bi adab Islam. Apabila mereka telah balik, mereka sudah terbiasa dengan adab-adab Islam. Ini 3 poin kata Imam Ibnu Battal dalam mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Hafidz, beliau menambahkan, ya, dalam kitabnya Fathul Bari tentang keutamaan memberikan salam kepada anak kecil. Kata beliau, wa fihi tarhul akabir rida al-kibr wa suluk at-tawadu' wa lin al-janib. Masyaallah. Kata beliau, dalam hadis ini ada satu faedah yang besar, itu apa? Menghilangkan sifat kibr, sifat sombong dari orang yang memiliki keutamaan. Kalau orang tua, orang yang lebih luas ilmunya, memberikan salam kepada orang di bawahnya, maka dia berupaya menghilangkan sifat sombong yang bertengger dalam hatinya. Dan juga apa? Dan juga dia akan melalui sifat-sifat tawadhu, menunjukkan jiwanya tawadhu. Dia enggak ingin dihormati terus. Dia ingin bagaimana agar sifatnya ini dia merendah di hadapan Allah, kemudian merendahkan di hadapan kaum muslimin selama diperintahkan oleh Allah SWT. Artinya tidak melampaui batas dalam dirinya, enggak merasa dirinya lebih baik, lebih hebat. Maka dengan dia memberikan salam kepada yang lebih rendah dari segi derajat dan keutamaannya, menunjukkan sikap tawadhu dalam hatinya. Apalagi walidul janib, dan bersikap ramah kepada yang lainnya. Biasanya kalau ada orang yang lebih utama, ya, memiliki kedudukan misalnya, kalau ketemu dengan orang lain yang biasa-biasa aja, nggak ucapin salam. Terkadang ada bisikan syaitan, sombong, ketemu nggak pernah senyum, masa kita mesti negor dia. Ada nggak kayak gitu orang? Terkadang ada. Maka apabila dia memberikan salam pertama kali, ada dia orang yang mulia, orang yang takwa, orang yang alim misalnya,
maka itu menunjukkan sikap tawadu dan dia berupaya membersihkan diri dari sifat sombong dan juga bersikap ramah kepada yang lain. Kehormatan dirinya, ketinggian ilmunya, kebaikan apa yang dia dapati dari sifat keutamaan yang Allah berikan kepada dia tidak menghalanginya bersikap lemah lembut dan bersikap ramah kepada orang lain. Kalanya orang kalau memang dia diangkat, dia dikasih kehormatan, dia bersikap kasar, enggak ramah sama orang lain. Jadi ingin dihormati, tapi dia enggak belajar bagaimana cara menghormati orang lain. Lihat dari kalimat Nabi, liyusallimi saghiru 'alal kabir. Hendaklah yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Kalau posisinya dibalik, yang tua memberikan salam kepada yang lebih muda, segudang faedah diperoleh, menghinakan sifat sombong, bersikap tawadhu, dan juga bersikap ramah, lemah lembut kepada yang lebih muda dari dirinya. Dan ini kalau boleh saya tambahkan satu lagi, menunjukkan kebersihan jiwanya. Bersihnya jiwa seorang itu. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersih jiwanya. Kenabian dan kerasulan yang ada pada diri beliau tidak menghalangi memberikan salam kepada anak kecil. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Bersihnya jiwa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kelima, kalau boleh saya tambahkan, mengajarkan sunnah sejak dini bisa menjadi protek. Apa itu? Benteng bagi seorang masuk ke dalam kubangan keburukan. Kalau seseorang sejak dini diajarkan kebaikan, diajarkan sunnah, mengucapkan salam kepada siapapun ketika berjumpa, maka lisannya akan senantiasa mengatakan demikian, dan dia sibuk dengan kalimat kebaikan. Dia tidak akan masuk ke dalam kalimat-kalimat keburukan atau kalimat-kalimat yang biasa menjadi ucapan orang-orang yang kurang baik. Minimal itu menjadi pagar dan juga apa? Penghalang dirinya masuk ke dalam ucapan-ucapan yang tidak baik. Selanjutnya dari hadis ini, ikhwah, yang bisa kita ambil faedahnya, al-haditsu dalilun ala anna al-marra ma'murun bisalami 'ala al-qa'id tashbihan lahu bid-dakhil 'ala ahli al-manzil. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang sedang berjalan itu diperintahkan memberikan salam kepada yang sedang duduk sebagai bentuk tasbih, penyerupaan bagi dirinya seperti orang yang masuk ke dalam rumah seseorang. Orang yang jalan diperintahkan memberikan salam kepada yang sedang duduk. Kenapa demikian? Kata ulama, sebagai bentuk penyamaan, tasbih, penyerupaan kepada orang yang sedang masuk ke dalam rumah seseorang. Kenapa? Karena ketika orang ini berjalan, dia akan melewati orang yang sedang duduk. Itu diibaratkan sedang masuk ke rumah orang, ibaratnya permisi. Ya, orang kita permisi saja dengan sedikit menundukkan tubuhnya sudah dibilang sopan, apalagi ucapan salam. Assalamualaikum. Salam. Itu penghormatan luar biasa dari Allah, melebihi sikap bungkuknya kepada manusia. Cuma begini saja bilang hormat. Masya Allah, adabnya bagus. Lebih bagus lagi kalau mengatakan Assalamualaikum tanpa membungkukkan badannya. Kenapa? Karena membungkukkan badan hanya hak Allah SWT. Apa kata Allah? Warraka'u ma'ar raki'in. Maka rukuklah kalian, bungkukkanlah tubuh kalian bersama orang-orang yang rukuk, yang membungkukkan badannya karena Allah. Lihat, ini faedah buat kita, menunjukkan orang yang sedang berjalan itu memberikan hak kepada yang sedang duduk. Ibarat kata dia tuan rumah, kita adalah tamu. Maka sang tamu mohon tuan rumah dengan pertama kali memberikan salam. Azan dulu, nanti kita sambung lagi. Atau stop dulu. Biasanya gitu ya, lupa kayak tempat lain. Nah, ya kan nanti kita sambung lagi kepada Isya. Masih ada faedah yang ingin saya sampaikan dari penjelasan para ulama kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.